Ternyata healthy money mindset adalah sebuah mindset yang membuat kita itu bisa membuat uang itu adalah sesuatu yang punya value tersendiri. Salah satu caranya adalah, apa sih korelasi uang atau apa sih relasi kita terhadap uang? Apakah uang ini kita manifestasikan sebagai sebuah hal yang bisa membuat kita punya power? Pernah nggak sih kalian itu diajarin sama orang tua kita tentang gimana caranya nabung, gimana caranya merencanakan keuangan, gimana caranya supaya kita bisa merencanakan masa depan sejak kita usianya masih anak-anak gitu? Kayaknya nggak pernah kan? Atau bagaimana keluarga kita memberikan sebuah gambaran tentang sebuah investasi, tabungan. Biasanya kalau orang tua itu punya pola investasi tertentu, ini akan diadopsi oleh anaknya. Assalamualaikum teman-teman semuanya, gimana nih? Kalau kita lihat pandemi ini ya sudah lumayan ya dibandingin awal-awal wave kedua kemarin, walaupun pasti juga tetap PPKM kita masih terus diperpanjang dan nggak tahu nih sampai kapan gitu ya, kita semua masih dalam ketidakpastian. Ada juga yang sedang dalam upaya untuk mengejar ketertinggalan dengan usaha yang mungkin sempat kolaps selama pandemi atau nilai kuliah yang mungkin nggak bisa optimal karena sekolah daring. Tapi di satu sisi yang pengen aku coba lihat ya, silver liningnya adalah aku melihat dari beberapa sesi webinar yang aku hadiri, ini kayaknya banyak banget teman-teman yang masih sekolah atau yang kuliah ikut kelas-kelas online gitu. Salah satu kelas online yang kemarin sempat aku hadiri adalah membahas tentang perencanaan keuangan. Jadi waktu itu aku bareng sama Indo Premier, kita ngobrol tentang gimana sih psikologi dan investasi. Menarik ya, apalagi kalau teman-teman sering nonton salah satu episode aku di Analisa Channel ini barengan sama Mbak Prita Gozi di Sehat Mental, Sehat Finansial. Udah lama banget nih nggak ngobrol sama Mbak Prita, tapi dari obrolanku sama Mbak Prita ini jadi akhirnya kan kita lumayan deket dan ngobrol banyak. Aku jadi kebayang gitu tentang perencanaan keuangan di masa depan. Yang tadinya, which is aku sebagai psikolog, nggak punya background finansial sama sekali gitu ya, pengetahuan tentang ekonomi, tentang akuntansi atau tentang perencanaan keuangan. Tapi ternyata setelah mencoba untuk mempelajari, menelaahnya lagi, itu tuh nggak butuh sebuah kecerdasan atau intelektual atau background ilmu tertentu gitu. Kita semua bisa mempelajari itu. Kalau aku melihat orang tuaku pola menabungnya ya masih konservatif gitu ya, konvensional. Orang zaman dulu mungkin beli emas, beli tanah gitu kan. Belum ada tuh reksadana, saham dan lain sebagainya. Mungkin ada, tapi kita kurang bersahabat sama produk-produk investasi itu. Nah, akhirnya aku sebagai generasi milenials yang lebih dekat dengan internet, informasi yang tanpa batas, mulai ngeh nih bahwa kita kerja ada usia produktifnya dong. Kita kerja ada masa akhirnya kan. Nah, pada saat kita udah pensiun, ini ada dana nggak sih yang bisa kita nikmati ketika kita udah nggak kerja lagi? Artinya kita harus mulai menyiapkannya dari ketika kita masih usia kerja, bener nggak? Nah, sejak saat itu aku mulai mencoba belajar tentang investasi. Tenang, ini sama sekali nggak ada produk embel-embel iklan ya. Aku benar-benar pengen mengedukasi kalian karena to be honest, aku merasa lebih tenang gitu dan merasa kerja itu jadi lebih semangat karena tahu apa sih yang sedang aku capai, apa yang mau aku targetin. Contoh misalnya aku lagi nabung untuk biaya pendidikan sekolah anakku di 10 tahun lagi. Aku lagi menabung untuk punya kantor sendiri gitu ya dengan cara ambil KPR misalnya, dan itu masih berjalan 7 tahun lagi, udah 3 tahun. Jadi 3 tahun ini ada semangat gitu tiap bulan untuk bisa bayar cicilan kantor APDC Indonesia. Tapi masih ada 7 tahun ke depan. Oke, 10 tahun lagi anakku sekolah di bangku kuliah, jarak umurnya cuma setahun. Jadi aku udah mulai nabung 1 tahun ini dan masih ada 9 tahun nih, perjalanannya masih panjang. Artinya tuh jadi semakin punya alasan gitu. Kenapa sih kita kerja dan uangnya tuh larinya kemana tuh jelas. Nah, ternyata menurut salah satu ahli yang mengatakan bahwa psikologi ini sangat erat kaitannya sama yang namanya finansial. Bahkan 46% masalah kesehatan mental itu dipengaruhi oleh kesehatan finansial. Dan ada seorang pakar gitu ya yang mengatakan bahwa psikologi dan investasi ini dua hal yang saling berkontribusi. 60% yang membuat seseorang berani melakukan investasi adalah manajemen emosi.
Lalu pengetahuan tentang trading atau tentang saham itu hanya 10% dan yang lainnya adalah tentang perencanaan keuangan. Jadi kalau kita bicara tentang 60% pengelolaan emosi ini, ada kaitannya nggak sih? Banget teman-teman. Aku sering melihat orang melek investasi, punya uang, tapi ternyata dia nggak punya kekuatan mental, kesiapan mindset untuk bisa menjadi seorang survivor. Misalnya nih ya, krisis tahun 2008, itu melibatkan banyak para ahli keuangan yang kayaknya jago banget di Amerika tapi kolaps juga. Salah satu contohnya adalah kasus Richard Fuscon. Aku baca di bukunya Morgan Housel ini ya, Psychology of Money. Mungkin teman-teman bisa coba cek bukunya Psychology of Money ini, menurutku oke banget, recommended. Nah, di situ dijelaskan gitu bahwa memperoleh kekayaan dengan mempertahankan kekayaan itu dua hal yang berbeda. Ketika kita memperoleh kekayaan, maka kita harus kerja. Disitulah optimisme yang kita punya. Ketika kita investasi memperoleh kekayaan karena pengen kaya, pasti kita optimis kan? Wah, berani tuh, take a risk gitu kan. Tapi pada saat kita mempertahankan kekayaan, yang muncul tuh kalkulator hemat gitu. Hemat pangkal kaya, nggak boleh boros-boros, mulai nabung, nggak boleh, pokoknya hidupnya harus sederhana. Iya nggak sih? Karena kita pengen mempertahankan kekayaan kita. Nah, satu poin lagi nih, ketika aku melihat, ternyata healthy money mindset adalah sebuah mindset yang membuat kita itu bisa membuat uang itu adalah sesuatu yang punya value tersendiri. Salah satu caranya adalah, apa sih korelasi uang atau apa sih relasi kita terhadap uang? Apakah uang ini kita manifestasikan sebagai sebuah hal yang bisa membuat kita punya power? Ibaratnya kalau kita nggak punya uang, apakah kita masih punya nilai di mata diri kita maupun orang lain? Jangan sampai hanya karena uang kita jadi mengorbankan harga diri dan reputasi. Jangan sampai hanya karena uang, apa yang terjadi? Kita melakukan segala cara. Dan parahnya, ada dua cerita yang aku baca di buku itu, yaitu seorang filantropis atau dermawan dari Amerika yang dulunya adalah dia kerjanya itu bersih-bersih di pom bensin, seorang pembersih cleaning service. Dia bekerja sampai di usia 94 tahun. Ya, mungkin kalau kita lihat cleaning service di Amerika itu gajinya ya nggak sekecil di sini gitu ya, tapi termasuk sederhana. Dia akhirnya mengumpulkan uangnya dengan hidup yang sangat hemat. Nah, apa yang terjadi? James Reed, dia mencoba untuk menabung lalu menginvestasikan dengan blue chip. Ternyata setelah dia bekerja sampai di usia 94 tahun, uang itu nggak dipakai untuk dia sendiri. Hidup yang sederhana itu nggak butuh uang sebanyak itu. Sampai akhirnya di masa akhir hidupnya, dia menjadi seorang dermawan yang cukup terkaya di Amerika dengan menyumbangkan 8 juta US dollar dan dia membangun rumah sakit dan membangun perpustakaan. Namanya sangat terkenal. Jadi kalau kita baca tuh googling, teman-teman coba cari siapa sih janitor yang akhirnya bertransformasi sebagai filantropis atau dermawan di Amerika. Nah, ada cerita lain dari seorang yang intelektualnya cukup tinggi, bahkan lulusan Harvard, berbeda dengan Ronald James Reed yang tadi aku ceritain. Richard Fuscon ini lulusan dari Harvard, jadi bisa dibayangkan dia bukan orang yang tidak pintar. Lalu menjadi seorang eksekutif financial consultant di Merrill Lynch, salah satu bank di Amerika yang karirnya cukup bagus, tapi hidupnya sangat mewah, glamor, bahkan kamar mandinya itu ada 11 teman-teman. Jadi bisa dibayangin kan betapa hidup ini penuh dengan keglamoran dan akhirnya membuat dia semakin serakah mungkin ya, greedy untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Dia melakukan investasi dan ternyata krisis 2008 melanda Amerika. Dia mengatakan bahwa dirinya bangkrut. Jadi bisa dibayangkan ketika yang satunya menyumbangkan 8 juta US dollar yang tadinya dia cuma seorang janitor menjadi seorang dermawan di Amerika yang sangat terkenal. Kemudian hidupnya sangat sederhana sekali, bahkan lulusan SMA. Tapi yang satu lulusan Harvard dan itu tadi
hidup yang tidak bijak dalam mengolah uang sampai akhirnya mendorong dia menjadi seorang yang greedy atau tamak, akhirnya serakah, mendorong investasi yang impulsif, terbawa emosi, dan akhirnya dia bangkrut di tahun 2008. Apa yang pengen aku sampaikan lewat gambaran cerita-cerita ini? Sebenarnya rezeki itu sudah ada yang ngatur, aku percaya banget. Tugas kita itu ya berjuang, mengejar rezeki itu dengan berkarya dan bekerja sebaik mungkin. Jadi daripada kita memikirkan energinya habis untuk ngebandingin hidup kita sama orang lain, gimana caranya gue jadi kaya ya, gitu terus kan capek. Lebih baik bagaimana caranya kita staying rich dengan mengejar diri kita, memperkaya diri kita dengan value. Kalau kita nggak punya uang, value kita tetap ada. Artinya apa yang nggak akan sirna dari value kita? Ilmu dan kebermanfaatan. Jadi daripada teman-teman sekarang mengejar sesuatu yang belum pasti boleh, tapi jangan pernah lupa rencanakan dan isi hidup kita dengan ilmu itu lalu bagikan sebanyak-banyaknya. Yang kerja dengan sebaik-baiknya. Siapa tahu harga kita akan jadi mahal ketika kita memang betul-betul menunjukkan kinerja kita. Dan pada akhirnya kita jadi punya target dan tujuan dalam perencanaan keuangan. Kayak jadi semangat gitu loh untuk bisa mengejar sesuatu setiap hari. Seolah kita punya why yang sangat kuat di situ. Nah, artinya di kesimpulan dari video ini aku pengen memberikan sebuah gambaran teman-teman bahwa kadang-kadang kita perlu memberikan ruang untuk kecewa pada saat kita bicara tentang investasi. Investasi yang paling sangat valuable adalah investasi terhadap diri kita sendiri. Apa yang belum kita investasikan? Waktu untuk menyayangi diri kita. Waktu untuk memperkaya diri kita dengan ilmu, waktu untuk memperkaya diri kita dengan pengalaman, dan mungkin waktu untuk diri kita beristirahat. Jadi kalau kita sudah melakukannya dengan baik, maka sudah ada yang bertugas untuk memberikan takaran rezeki kita. Nah, tugas berikutnya mempertahankan kekayaan. Kira-kira bagaimana kita menyikapi uang ini dengan bijak? Apakah kita sudah punya perencanaan yang baik atau hanya sekedar kita menghabis-habiskan untuk sesuatu yang sebenarnya kita kejar, kita anggap itu value kita padahal sebenarnya bukan. Menjadi kaya itu bukan berarti membuat kita sejahtera. Karena sejahtera ini keseluruhan dari sekedar kita kaya. Kebanyakan kesejahteraan ini adalah sesuatu yang tidak terlihat. Being well and being rich. Jadi yang pertama nih ya teman-teman, coba deh untuk punya sebuah mindset sebagai seorang survivor. Jadi survival mindset ini akan membuat kita terus bertumbuh dan belajar. Yang kedua, jangan pernah lupa bahwa kita ini sedang berjuang untuk staying rich. Jadi investasikan diri kita pada hal-hal yang bermakna dan bermanfaat. Yang ketiga, stop bandingkan perjalanan kita sama hidup orang lain. Capek, yang ada kita kebawa emosi. Yang keempat, kalau kita mengalami sebuah trauma atau misalnya kita ada sebuah masalah yang membuat kita jadi terdorong untuk melakukan sesuatu, endapkan dulu. Hitung sampai 10. Ambil nafas yang dalam, lalu kemudian kita mengambil jeda untuk berpikir lagi. Apakah dengan kita melihat kerugian saham kita, reksadana kita, atau mungkin kita melihat saldo tabungan kita, ini ada sesuatu yang bisa kita lakukan dengan tenang, bukan dengan sebuah dorongan yang sekedar mengejar kesenangan. Jadi akhirnya kesimpulan dari episode ini, aku pengen kita sama-sama menelaah lagi, memperkaya diri kita dengan sesuatu yang lebih berharga dan lebih bermakna. Semoga episode kali ini bisa menjadi sebuah pencerahan buat kamu yang mulai investasi, buat kamu yang mulai menabung, buat kamu yang mulai merintis karir dalam pekerjaan, apapun itu, set your goals, tapi jangan pernah lupa, staying rich. Itu yang lebih penting dari sekedar getting rich. Thank you for watching. Kalau kamu ngerasa video ini memperkaya kamu, boleh kamu save, kamu bagikan sebaik-baiknya ke teman kamu, dan jangan lupa subscribe, kasih komen, dan juga kasih love. Thank you banget. Ini yang lebih bermakna dari sekedar apa yang kita kejar, yaitu ketika teman-teman ngerasa episode kali ini bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa. Stay safe everyone. Assalamualaikum.